Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik dalam Oktav Paskah. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita Romo Aloysius Susilo Wijoyo yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Susilo. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Susilo, selamat bergabung. Saya senang sekali Romo bisa hadir kembali pada hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa, Lucy dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Karena kan baru aja Paskahan. Betul. Masih semangat dan penuh sukacita. Tapi kita harus selalu semangat ya Romo ya. Semangat, yes. Terima kasih Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Susilo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus Kristus yang telah bangkit, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menebus kami dari perbudakan dosa manusia lama. Engkau juga telah melawati hati kami, sehingga kami boleh mengenal, mengalami, dan menerima kasih karunia dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus, buatlah kami senantiasa hidup dalam cahaya kebangkitan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah oleh 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Susilo, dari bacaan pertama pada hari ini kisah para rasul tentang pertobatan dan pembaptisan ya Romo. Ya. Ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Baik Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ini baru kemarin tanggal 9 kita merayakan hari Minggu Paskah. Dan itu pasti setelah puasa teriakan atau nyanyian haleluya, karena itu diganti dengan terpujilah. Lalu kemarin kita dengan sukacita menyanyikan lagu Haleluya, Kristus bangkit. Dan ini hari Selasa, masih oktav Paskah yang pertama ya. Iya. Dan kita mendapatkan bacaan hari ini ada 2. Yang pertama yang barusan tadi Lucy bacakan tentang kisah para rasul bab 2 ayat 36 sampai 41.
Yang menarik ini konteksnya adalah Petrus berjumpa dengan orang Yahudi, lalu Petrus berkata, Allah telah membuat Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, kalau masih Jumat Agung, kisah penyaliban dan wafat. Tapi begitu Minggu kita sudah merayakan Kristus yang bangkit. Lalu pertanyaannya dari orang Yahudi, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini menarik untuk kata bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Sebenarnya Paskah ini kan dipersiapkan selama lebih kurang 40 hari dengan warna ungu, itu berarti warna pertobatan. Tapi bukan berarti setelah merayakan Paskah kita berhenti untuk bertobat. Betul. Iya, karena bagaimanapun juga hidup harus berjalan. Betul. Dan manusia ini punya aneka kelemahan, punya aneka keinginan, gitu ya. Kelemahan dan keinginan inilah yang membuat manusia jatuh dan jatuh lagi, bahkan dalam dosa yang sama. Benar. Maka teman saya juga bertanya begini loh sih. Kenapa sih kita jatuh dalam dosa yang sama? Itu lagi. Itu lagi. Gitu. Lalu saya biasanya ngomong, ya karena sudah hafal. Kalau kita sudah hafal itu seperti ayam jago di pagi hari berkokok gitu ya. Itu sudah hafal, maka tidak perlu partitur. Betul. Jadi kalau kita nyanyi juga sudah hafal, nggak perlu pakai partitur. Maka jangan-jangan dosa yang sama itu nggak perlu kita diajarin pun kita jatuh dan jatuh lagi. Itulah kelemahan manusiawi kita, Anda semua dan saya. Oleh karena itu diperlukan bertobat terus-menerus, tiada henti. Iya, jadi itu suatu proses ya, Romo. Ya, nggak pernah sekali jadi. Ya. Setelah bertobat pun, akhirnya kita bisa jatuh lagi dalam dosa dan kita perlu bertobat lagi. Betul. Nah, bertobat itu kan seperti kita tahu setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kita sadar itu dan kita katakan itu ketika saat menjelang Ekaristi dimulai dan itu masuk dalam ritus tobat. Lalu setelah sadar, kita menyesali. Ya. Nyesal itu macam-macam loh sih, pakai nangis ada loh. Iya dah saya menyesal ya. Benar. Ada yang pakai janji, bahkan di tanda tangan. Saya berjanji tidak akan berbuat lagi, tanda tangan. Itu menyesal. Ada yang pakai mukul bantal ke muka, itu menyesal. Tapi itu belum bertobat. Ya, baru bertobat itu kalau masuk langkah ketiga. Jadi setelah sadar, menyesal, yang ketiga itu berubah. Nah, kalau udah berubah, ini baru bertobat. Nah, ini yang kadang susah dilakukan ya, Sulit dilakukan, tapi yang sulit bukan berarti tidak bisa loh sih. Betul. Bisa dengan bantuan Allah. Jadi berubah itu adalah dari malas jadi rajin. Dari gampang emosi dan marah-marah jadi sabar. Dari pelit bin kikir alias pedit jadi murah hati. Silakan cari wujud pertobatan kita atau perubahan kita. Tentu berubah menjadi lebih baik. Gitu. Iya. Jangan malah berubah menjadi lebih buruk. Lucy, saya tanya nih pakai pertanyaan nakal. Mau disebut bekas orang baik atau bekas orang jahat? Bekas orang jahat. Mendingan bekas orang jahat. Berarti sekarang berubah jadi baik. Untuk jadi baik, betul. Itu namanya berubah yang menuju kebaikan. Nah, kalau toh kita bisa, lalu ada orang komen, saya lihat kamu sekarang berubah loh. Kenapa? Lebih sabar. Kenapa? Lebih murah hati. Kenapa? Lebih rajin. Kita jangan ngomong gue. Nah, kita udah jatuh lagi dalam dosa kesombongan. Nah, kita harus kalau diberi komen yang baik-baik atas perubahan dan pertobatan kita, itu semua berkat bantuan Tuhan. Nah, gitulah. Jadi kita tetap rendah hati, kita bisa berubah karena Tuhan. Romo, ini menarik sekali. Dari dulu ya, saya sejak kenal dengan Romo Susilo ini, saya mengagumi pribadinya yang sangat rendah hati. Romo, rendah hati itu kan butuh suatu rahmat ya. Bagaimana kita supaya bisa memperolehnya, Romo? Saya juga terus berjuang, tidak pernah sekali jadi untuk bisa rendah hati gitu ya. Yang pertama kalau menurut saya, rendah hati itu bisa kita mohonkan dari Tuhan. Tuhan, berilah aku
kerendah hatian, dan jauhkanlah aku dari kesombongan yang tidak perlu. Itu yang pertama. Jadi kalau aku bisa rendah hati itu berkat bantuan Tuhan. Tapi dari sisi manusiawi kita juga harus berusaha supaya ada kerjasama antara aku sama Tuhan. Salah satunya adalah untuk belajar rendah hati adalah tidak ngomongin kejelekan orang. Sebab ketika kita lagi ngomongin kejelekan orang, secara tidak sadar kita tuh lagi sombong. Di mana letak sombongnya? Seolah-olah kita berkata begini, yang lagi kita omongin tuh ya lebih jelek dari kita tahu. Gitu loh. Berarti kan tanpa sadar kita sedang sombong. Kita boleh sih ngomongin orang, tapi kebaikannya, jangan kejelekannya. Nah, ini yang penting. Lagi pula kita kan nggak mau kalau diomongin orang kejelekannya. Betul. Semoga kita rendah hati. Saya kasih pertanyaan nakal. Lucy, kalau lihat orang, 1 sombong, 2 rendah hati, yang nyebelin yang mana? Yang nyebelin ya yang sombong. Nah, pasti. yang sombong. Lihat orang rendah hati kan menarik gitu ya. Senang. Contohnya seperti saya melihat Romo dapat siaran dengan Romo, itu suatu rahmat yang luar biasa loh Romo. Terima Bisa kasih. mencontoh untuk Iya. bersikap rendah hati. Doakanlah kami orang berdosa ini. Semoga pada hari ini semua yang mendengarkan kita selalu dapat rahmat kerendahan hati dari Tuhan ya Romo ya. Amin. Mari kita saling mendoakan, mohon rahmat kerendahan hati dan dijauhkan dari kesombongan. Orang sombong itu sedang melakukan kebanggaan yang sia-sia. Karena sepintar-pintarnya kita ada yang lebih pintar. Betul. Secakap-cakapnya kita ada yang lebih cakep. Sekaya-kayanya kita ada yang lebih kaya. Jadi di atasnya langit ada langit. Udahlah, rendah hati aja dan jangan sombong. Yang masih sombong, ayo bertobat. Nah, yang kedua nih, pesan dari bacaan Kisah Para Rasul. Setelah bertobat, memberi diri dibaptis. Sebenarnya kalau kita ngomong baptisan itu begini. Kita wartakan Yesus, bagi yang mau terbuka dan memberi dibaptis, ya kita ajak untuk ikut masa katekumen atau pelajaran agama. Lalu nanti pada saatnya kita bersama-sama merayakan baptisan dia. Dimasukkanlah dia dalam komunitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau anggota gereja. Tapi kita tetap mewartakan Kristus. Jika dia tertutup untuk tidak mau jadi pengikut Kristus, ya nggak apa-apa. Tapi pewartaan terus berjalan. Nah, sekarang kita ngomong bagi yang terbuka dan memberi diri dibaptis. Saya ingin mengatakan, kenapa baptisan Katolik? Suka ada komen begini loh. Susah amat sih mau jadi Katolik, kenapa harus belajar sampai 1 tahun? Ya? Nah, saya bilang begini. Ini kan masalah iman. Iman ini untuk seumur hidup. Maka kalau ingin membangun rumah itu biar kuat, tahan lama, perlu pondasi yang kuat. Betul. Nah, pondasi inilah kita perlu belajar. Apa arti Katolik dengan segala pernik-pernik ilmu pengetahuan dan juga iman, tradisi, dan lain-lain. Tapi ini saya kalau boleh nih ya, ingin memberi semangat nih kepada yang sudah terbuka dan mau jadi Katolik, nggak usah ngomong 1 tahun, tapi ngomongnya harus begini. Ini pakai bahasa saya ya. Cuma 52 minggu kok. Nah, kan beda ya ta? Daripada setahun kayaknya. Kesannya lama gitu ya. Kalau udah dirubah pakai minggu lebih singkat. Jadi lagi pula dari 52 minggu itu kan masih ada hari Minggu. Maksud saya masih ada hari liburnya. Maksud saya juga mungkin ada bolos-bolosnya atau izin-izinnya. Jadi nggak kaku-kaku amat kok. Yang penting mau dulu. Kira-kira begitu. Betul, yang penting niat dulu ya Romo. Niat dulu. Nanti pasti di tengah-tengahnya bisa ada fleksibilitas. Gitu. Romo, saya mau bertanya ya. Itu tadi yang Romo jelaskan bagaimana kita bisa mewartakan kabar sukacita kepada Tuhan kita kepada orang yang belum mengenal. Tapi kita sendiri juga harus bisa menghadirkan Tuhan dong dalam segala pikiran, perkataan. Artinya setiap kali itu kita harus selalu mewartakan cintanya Tuhan yang kita rasakan sendiri ya Romo ya. Betul. Jadi yang namanya pewartaan itu ada 2. Bagi yang pandai bicara, wartakanlah Yesus dengan kata-kata kita. Itu namanya mengajar atau pengajaran, gitu ya. Nah, bagi yang tidak pintar bicara, kita juga tetap bisa mewartakan Yesus. Caranya dengan apa? Dengan hidup yang lebih baik. Contoh nih ya, ada orang yang berkata begini, aku tuh dulu tertarik menjadi Katolik karena aku suka main ke rumah
temanku. Keluarganya itu hidup rukun dan damai. Suami, istri, anak, adik, kakak. Ke gereja bareng-bareng. Pulang gereja tuh hari Minggu, karena dia teman saya, suka ngajak saya. Saya diajak makan bareng-bareng dengan keluarga. Saya lihat hidup rukun dan damai. Bahkan suatu hari liburan saya pernah ditawarin untuk rekreasi bareng. Pas saya bisa. Itu juga hidup rukun dan damai. Disitulah saya tertarik. Dia nggak pernah cerita apa itu Yesus, siapa itu Yesus, apa itu gereja Katolik. Tapi karena saya melihat keluarga itu baik dan hidupnya rukun dan damai, disitulah saya mendapatkan sentuhannya untuk juga mau menjadi Katolik. Wah, Gitu. ini suatu contoh yang pewartaannya sangat nyata ya, Betul, Romo, ya. di mana Tuhan hadir. Semoga pada hari ini ya, kita yang mendengar semua, kita bisa mewujudkan cintanya Tuhan, hadirnya Tuhan melalui gereja kecil, yaitu keluarga kita dahulu. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sekeliling kita melihat itu adalah hadirnya Tuhan bagi kita semua. Seperti itu ya, Romo? Iya, karena akhirnya dikatakan begini. Akhirnya setelah bertobat dan memberi diri dibaptis, dikatakan bertambahlah jumlahnya menjadi 3.000 orang. Oh, luar biasa kan ya. Nah, semoga kita wartakan Kristus boleh dengan kata-kata bagi yang pandai bicara. Tapi yang tidak kalah luar biasanya, hidup baik itu juga pewartaan yang luar biasa. Ini kalau boleh berpantun nih, kalau boleh berpantun. Boleh, Romo. Oke. Makan sepiring tahu petis. Cakep. Minum segelas es tape ketan. Cakep. Bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Cakep. Terimalah rahmat keselamatan. Amin. Ini luar biasa, pantun beriman selalu yang Romo Susilo tayangkan bagi kita semua. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak dahulu ya, Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Susilo. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Susilo, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau tadi sudah mendengarkan dari bacaan kisah para rasul ya, Romo, tentang bagaimana Tuhan mengajak untuk bertobat dan juga menjadi dirinya dibaptis, mempersembahkan diri melalui Petrus. Kalau pada bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Baik, Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ini bacaan Injilnya dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Ini intinya adalah Yesus menampakkan diri untuk pertama kalinya setelah kebangkitan. Kepada siapa? Kepada seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena nampaknya ketika Yesus masih hidup, berkarya, dekat dengan Yesus. Maka betapa kehilangan Maria Magdalena ketika Yesus wafat dan dikubur. Maka Maria mencari Yesus dengan tulus pergi ke kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Maria melihat kubur kosong. Lalu ada 2 malaikat dan bertanya, apa yang kau cari? Lalu disangkanya itu adalah tukang kebun. Maka kalau engkau tahu di mana engkau meletakkan jenazah ini, beritahu. Dan yang menarik ada kisah. Di sini diceritakan, tiba-tiba muncullah suara, Maria. Karena Maria dalam hidupnya, ketika Yesus berkarya dekat, dia tahu sapaan seperti ini, suara seperti ini adalah bukan suara tukang kebun, tapi ini adalah suara Yesus. Lalu Maria juga akhirnya nengok dan berkata, Rabuni, yang artinya guru. Disitulah Maria mendapatkan kejutan yang luar biasa. Tapi sebagaimana layaknya perempuan
Dia ingin segera, mungkin bersalaman, mungkin memeluk dengan penuh kerinduannya yang tulus. Tapi Yesus berkata, jangan sentuh aku, sebab aku belum kepada Bapa. Lalu Maria mewartakan itu kepada yang lain. Aku telah melihat Tuhan dengan sukacita. Kira-kira begitu. Iya, seperti yang kita rasakan pada hari ini juga ya Romo. Kita pun juga bersukacita karena baru merayakan Hari Raya Paskah. Jadi kebangkitannya Tuhan telah menyelamatkan kita, dan seperti pada hari ini bacaannya pun Tuhan telah menampakkan diri kepada Maria. Apa maknanya itu Romo bagi kita untuk dapat mewujudkan sukacita kita ini, supaya semangat Paskah ini bukan cuma sampai di sini, tapi sampai selamanya. Baik Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Yang pertama, setidaknya ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Yesus menampakkan diri untuk pertama kalinya setelah peristiwa kebangkitan justru kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Perempuan dalam tradisi Israel itu tidak diperhitungkan atau kurang diperhitungkan. Contohnya nih ya, ada kalimat di dalam ayat kitab suci. Kisah Yesus menggandakan roti dan ikan. Dikatakan dimakan oleh 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, kata yang penting adalah 5.000 laki-laki. Lalu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti itu kurang diperhitungkan. Yang dihitung adalah yang laki-laki. Tapi justru kepada yang kurang diperhitungkan, kepada yang lemah, menurut pandangan orang, common sense nih, pandangan umumnya, itu justru Yesus untuk pertama kalinya mau menampakkan diri. Apa pesannya ini untuk kita? Bukan hanya untuk perempuan, tapi kepada siapapun. Wahai yang merasa kurang diperhitungkan oleh dunia, kurang diperhitungkan oleh saudara, sahabat, dan kenalan. Mungkin Anda memang punya kelemahan dan kekurangan. Tapi disitulah Yesus berkenan kepada Anda. Bahkan mau menampakkan diri kepada Anda. Asalkan, nah ini yang kedua, Anda punya kerinduan yang tulus untuk mencari Yesus. Sebagaimana Maria Magdalena juga punya kerinduan yang tulus untuk mencari Yesus. Bahkan sebagai seorang perempuan, takut pun itu bukan jadi penghalang. Sendirian pun bukan jadi penghalang ke kuburan. Gitu. Bagi yang dengan tulus mau mencari Yesus, akan berjumpa dengan Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Nah, itu. Semoga kita semua juga dimelekkan seperti itu ya, Romo. Mata batin kita, mata iman kita, supaya kita sungguh-sungguh melihat Tuhan dan kita bisa bersaksi kebaikan Tuhan tentang kebangkitannya, supaya itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi menjadi sesuatu yang berarti dan penuh makna bagi kita semua. Romo, ini Maria Magdalenanya yang dulu di dalam dosa ya, Romo ya, terus dia bertobat. Yang kisahnya perempuan yang berdosa itu kan ya? Menurut penafsiran demikian. Jadi intinya kalau ingin menegaskan yang Lucy tanyakan adalah justru makin dia itu tidak diperhitungkan. Makin dia itu, menurut orang siapa sih? Udah perempuan yang kemarin juga pernah berdosa. Dan sekarang baru bertobat ya. Ya kalau kita kan suka ngomong, anak kemarin sore gitu ya, dan sebagainya ya. Kita jangan sekali-sekali membuat perbandingan-perbandingan itu. Apalagi mengecilkan orang. Jadi, ojo dibanding-banding ya. Dan jangan pernah mengecilkan orang. Ini sama seperti tadi sesi pertama kita bicara tentang kerendahan hati dan jangan sombong gitu ya. Dan akhirnya, yang paling penting adalah siapapun kita, carilah Yesus dengan tulus. Gitu lah ya. Jangan pasif, tapi cari gitu. Sampai kita menemukan Tuhan dan kita bisa melihat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena jangan-jangan kita ini nggak merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita karena kita belum tulus mencarinya. Nah, jadi perlu kita jadikan catatan di dalam hati dan pribadi kita sendiri. Sudah sungguh-sungguh belum kita mencari Tuhan? Dan sudah sungguh-sungguh belum kita seperti Maria tadi,
Tuhan rabuni aku. Jangan-jangan Tuhan selalu ada di samping kita nih, tapi kita yang kadang-kala ketutup dengan sifat-sifat keegoisan kita, ya Romo. Jadi balik lagi seperti yang bacaan tadi pertama Romo sampaikan, kita harus sungguh-sungguh bertobat supaya kita bisa dijelikan mata hati kita, melihat bahwa Tuhan hadir. Dan setelah kita bisa melihat Tuhan, itu biarkan jangan hanya jadi pengalaman pribadi kita, tapi kita harus wartakannya kepada yang lain, agar semua orang percaya. Setidaknya kepada para rasul yang sempat kecewa lah. Ternyata harapanku kepada Tuhan Yesus, guru dan junjunganku, dia wafat. Kok ternyata bangkit. Dan setelah bangkit, menampakkan diri. Dan ketika yang melihat pertama kali Maria Magdalena, wartakan pada lingkaran pertama Yesus para rasul. Nanti para rasul punya efek domino yang luar biasa untuk mewartakan itu kepada banyak orang. Sehingga banyak orang punya iman kepercayaan kepada Yesus. Iya. Maka jangan lupa, wartakanlah. Ya. Betul. Dan mewartakan itu juga kan kita butuh suatu rahmat dan bimbingan dari Roh Kudus. Betul. Ya Romo ya. Dan yang penting adalah butuh suatu keberanian. Ya. Nah ini yang agak susah nih Romo, kadang-kala nih ya kita sudah, tapi kan tadi sudah Romo ungkapkan ya, kita tidak bisa berkata-kata tapi kita bisa berbuat dengan kebaikan, dengan apapun yang kita lakukan. Mungkin melalui keluarga kita yang tadi Romo sudah contoh, juga melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Seperti itu ya Romo. Betul. Ya. Betul, pokoknya Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Ayo kita wartakan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ya menjadi pengikut Yesus yang kita wartakan justru kejelekan-kejelekan. Harusnya ini salah satu semangat kebangkitan adalah no flexing untuk mamer-mamerkan kekayaan. Nah, itu bukan pewartaan yang baik ya. Malah bisa menyakitkan hati yang miskin yang nggak punya sesuatu. Betul. Ya, ayo orang Katolik jangan mewartakan keburukan, tapi wartakanlah entah melalui media sosial juga boleh, entah melalui mimbar boleh, melalui kelas boleh, melalui apapun. Tapi yang paling penting adalah hidup baik. Itu pewartaan yang paling efektif. Itu kan nanti ibarat rumah padang gitu ya. Ya, iklan yang tanpa bayar adalah dari mulut ke mulut. Nah, benar. Itulah. Ya. Jadi kita setelah kemarin melalui retret agung ya Romo, masa prapaskah, kita sudah berjuang melalui pantang dan puasa, menahan segala keegoisan, menahan berpantang yang kita tidak suka untuk kita redakan. Tapi saya percaya pada hari ini semuanya kita sudah sukacita ya Romo. Amin. Kita sudah menang. Seperti yang Romo bilang, kita harus mewartakan dari perbuatan kita. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk berbagi ya Romo ya. Betul. Semoga pada hari ini semua semakin banyak berbagi. Entah kasih, doa, maupun berbagi berbentuk makanan dan sebagainya seperti itu Romo. Iya, karena mencari Tuhan dengan tulus itu kan caranya macam-macam. Tadi berdoa bisa ketemu Tuhan, ya toh. Berbagi, berbuat kebaikan bisa ketemu Tuhan ya. Melayani bisa ketemu Tuhan. Hidup berkomunitas bisa ketemu Tuhan. Jadi apapun jangan pasif, tapi proaktif. Dan jangan punya udang di balik batu ya. Ada sesuatu yang sebenarnya kita ingin mewartakan diri jangan di balik modus, itu. Ya, tidak boleh. Ya, tapi tulus saja gitu ya. Karena sekali-sekali kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, gitu ya. Benar. Kalau mau mewartakan Tuhan, wartakan saja. Kalau kita berbuat kebaikan, ini adalah karena aku ingin menjadi perpanjangan kasih Tuhan, lakukan saja. Jangan punya pamrih yang macam-macam. Kalau punya pamrih yang macam-macam, kita jadi gampang tersinggung, kita jadi gampang kecewa, kita jadi gampang bahkan ya, bukan hanya tersinggung dan kecewa, tapi bisa muntaber, mundur tanpa berita. Ya, yang paling penting adalah siapapun teman kita, dia komentar baik atau komentar gak baik, kita dapat pujian atau kita dapat celaan. Yesus juga begitu, mengalami pergumulan yang luar biasa, ya toh. Pokoknya maju terus dengan setia, yang penting tulus. Itulah pewartaan atas dasar cinta.
pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Seperti pada hari ini, kalian mendengarkan Oase Rohani Katolik pun Tuhan hadir melalui Romo Susilo. Amin, amin, amin. Ini pantun nih ya. Iya. Ini bulus bukan sembarang bulus. Bagus. Nah, bulus itu seperti kura-kura gitu ya. Makannya sayur dan buah-buahan. Cakep. Iya. Carilah Tuhan dengan hati tulus. Bagus. Semoga engkau melihat Tuhan. Amin. Romo Susilo, terima kasih ya. Sama-sama. Yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Terima kasih Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana dan Romo Aloysius Susilo Wijoyo mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas peristiwa Paskah. Putramu Yesus bangkit jaya menyelamatkan kami semua. Kami syukuri kisah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Ada banyak hal yang indah dari peristiwa ini. Engkau mau menampakkan diri kepada perempuan yang kurang diperhitungkan. Jika kami juga merasa kurang diperhitungkan oleh dunia, oleh manusia, oleh orang-orang di sekitar kami, mampukan kami tetap kuat karena Engkau memperhitungkan kami. Sebagaimana Maria Magdalena dengan tulus mencari putramu Yesus dan boleh melihat Yesus, mampukan kami juga mencari putramu Yesus dengan tulus melalui hidup doa dan karya kami. Dan biarlah semangat Paskah, semangat perubahan yang lebih baik, menjadi lebih rendah hati, mau berbagi atas dasar cinta kasih, menjadi semangat kami semua. Seluruh doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Romo Susilo, salam damai untuk semuanya.